warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baiklah, bertemu kembali dengan saya Eko Saputra. Di sini nanti kita akan mempelajari tentang pembelajaran lari lompat gawang. Sebelum kita mempelajari pembelajaran tentang lari lompat gawang, kita harus tahu dulu apa itu lari lompat gawang. Lari lompat gawang ialah lari yang dilakukan dengan maksimal seperti lari seperti biasa atau sprint 100 meter atau yang lainnya. Tapi di sini kita akan berlari sambil melompati gawang. Di dalam lari lompat gawang ini di Regu Putra itu ada lari 100 meter, lari 100 meter dan sampai 400 meter. Sementara di kategori putri hanya ada satu, yaitu lari 100 meter. Baiklah, di sini di dalam lari lompat gawang tersebut memiliki aturan-aturan, antara lain ketika seorang pelari tidak di jalurnya maka mereka akan didiskualifikasi. Kemudian satu lagi, ketika seorang pelari sengaja menjatuhkan gawangnya dengan kaki ataupun dengan tangan, maka mereka juga akan didiskualifikasi. Baiklah, di sini nantinya kita akan memberikan suatu pembelajaran untuk anak didik kita nanti, itu biasanya dipergunakan di SMP ataupun SMA. Nanti kita akan mempergunakan lapangan, bisa jadi lapangan yang persegi atau juga bisa kita buat seperti lingkaran. Bisa kita sesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada di sekolah kita masing-masing. Baiklah, untuk mengawali sebuah pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa semoga nanti di dalam pembelajaran itu berjalan dengan aman dan bermanfaat bagi kita bersama. Begitu, berdoa. Oke, baik. Di sini kita akan bagi menjadi 3 di dalam pembelajaran. Nanti kita di sekolah kita bisa membagi waktunya menjadi 3 macam. Yang pertama kita gunakan untuk pemanasan, yang kedua kita gunakan untuk inti, dan yang ketiga kita gunakan untuk evaluasi. Di sini seorang guru PJOK harus bisa mengatur berapa waktu untuk pemanasan, berapa waktu untuk inti, dan berapa waktu untuk evaluasi. Sembari nanti kita menyusun pun, kita bisa menyuruh anak-anak tersebut untuk jogging keliling lapangan. Kalau kita menggunakan lapangan bola seperti yang di belakang, kita bisa menyuruh anak-anak tersebut untuk jogging. Sembari kita menyusun pun badan anak, kondisi tubuh anak-anak tersebut sudah mulai panas. Sehingga kita walaupun kita tidak mempunyai kun, kita harus bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. Contohnya di sini kita bisa memanfaatkan sebuah rompi untuk dijadikan kun. Oke, baik, kita masuk ke sesi pertama, yaitu sesi pemanasan. Di sini kita bisa sesuaikan ukuran lapangan dengan jumlah anak didik kita nanti. Misalnya di sini kita bagi menjadi 4 orang ataupun 8 orang. Nanti kita akan mulai jenis-jenis pemanasannya. Yang pertama itu bisa jalan bersama. Nanti misalnya bisa ada 2 orang, 2 orang, 2 orang. Pertama kita bisa jalan dulu.
intensitasnya dari yang rendah, yang sedang, baru yang tinggi. Jadi waktunya jalan. Ada fase jogging. Ada fasenya. Itu nanti bisa kita sesuaikan dengan kemudian setelah melakukan jalan, jogging, angkat kaki dengan maksimal, kita bisa masuk ke teknik-teknik dasar dari lari lompat gawang tersebut. Kita bisa menggunakan itu merupakan suatu latihan yang tidak membuat anak didik kita jenuh, tapi kita bisa memasukkan materinya ke dalam. Jadi nanti anak tersebut akan disusun saling berhadapan sehingga mereka dapat melihat masing-masing gerakan dari teman-temannya. Jadi jikalau ada yang berbeda, maka mereka akan sudah dikoreksi nanti dan mereka sudah melihat bagaimana teknik yang benar di sana. Oke. Lanjut ke permainan inti. Di sini kita membuat lapangan seperti yang sebenarnya, tetapi kita hanya menggunakan ibaratnya itu hanya patok atau menggunakan rompi sebagai media untuk melakukan lari lompat gawang. Baik, di sini nanti kita akan memberitakan kepada siswa kita, peserta didik kita untuk terlebih dahulu mungkin berjalan melompati pun, jalan melompati pun, seperti ini. Kemudian setelah anak tersebut melakukan jalan atau beberapa kali mengulangi dengan berjalan, kita bisa memerintahkan untuk melakukan dengan cara jogging. Kemudian setelah jalan, jogging, kemudian kita menyuruhnya atau memerintahkan peserta didik kita tersebut dengan berlari. Jadi dalam materi ini kita bisa memberinya 3 cara. Yang pertama itu jalan, kedua itu jogging, yang terakhir itu lari. Di sini kita dapat mengkoreksinya, kita dapat memberitahu bagaimana lari lompat gawang itu yang benar. Yaitu kita bisa memberitahu bagaimana awalan kaki tersebut, bagaimana posisi tubuh ketika kita sedang berada di dekat gawang atau kakinya sedang lewat dari gawang tersebut. Kemudian kita bisa memberitahu bagaimana pendaratan yang benar, apakah kaki ditekuk ataupun kakinya diluruskan. Dan kita juga bisa memberitahu apakah dengan melompat gawang tersebut kaki kanan dahulu atau kaki kiri, karena di dalam lompat gawang tidak ada keharusan untuk kaki kanan dahulu atau kaki kiri yang dahulu. Itu kita bisa jelaskan selama pembelajaran nanti. Baik, tadi kita sudah melaksanakan fase penasan, fase inti, dan ini fase yang terpenting yaitu fase evaluasi.
Karena semua kegiatan pemanasan inti tanpa evaluasi, anak didik atau peserta didik kita tidak tahu apa yang dilakukannya itu benar dan apa teknik yang sebenarnya. Di sini kita akan menjelaskan apa-apa yang sudah dilakukan oleh peserta didik kita tadi. Kita tidak jauh-jauh, tetapi kita mengkoreksi apa yang sudah dilakukan, baik itu yang benar ataupun yang salah. Seorang guru PJOK harus bisa mengenali teknik dari peserta didiknya. Mereka harus memberi A+ terhadap teknik-teknik yang benar, dan mereka harus mengarahkan terhadap teknik-teknik yang salah. Karena di sini di dalam sebuah pembelajaran PJOK yang kita latih itu manusia. Manusia itu kalau kita latih dengan benar maka akan bermanfaat bagi tubuhnya. Tetapi kalau kita latih dengan salah atau tidak kita koreksi dengan salah, maka mereka akan terus-menerus melakukan kesalahan, dan itu akan berdampak buruk bagi keselamatan manusia tersebut. Di dalam pembelajaran lari, lompat, gawang, kita bisa mengkoreksi mulai dari fase awalan, fase inti, dan fase akhirnya. Di sini kita bisa mengkoreksi bagaimana awalan anak tersebut dalam melompati gawang. Dan yang kedua yaitu bagaimana posisinya ketika berada di atas. Seorang pelari lompat gawang ketika berada di atas, badannya condong ke depan sehingga memudahkan kakinya untuk mendarat. Sementara itu kaki yang dahulu mendarat, misalnya kaki kiri itu lurus, kaki kiri lurus, sementara lutut ditekuk. Lutut ditekuk bagi kaki yang belakang, itu memudahkannya untuk pendaratan. Oh baiklah, mungkin itu sebuah koreksi di dalam pembelajaran lari lompat gawang. Semoga bermanfaat bagi kita bersama dan semoga dapat diimplementasikan di sekolah yang kita ajar. Baiklah, itulah sebuah metode pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesederhanaan yang kami tampilkan. Semoga bermanfaat, dan tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.